Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Andorang so tamulai depe parminggota di bagasan Arianon, jumolo mahita martangyang di bagasan rohatabe martangyang mahita. Amen. Marhite parminggota sadarion, ditogion dohita asalam solhot tutuhatta Yesusi. Ay Yesus do aik hangoluan nasitongi, tapuji maibana Yesus aik hangoluani. Marede mahita nomor 205 sardo tolu. Dia tolu non jongjong mahita saluhutna. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Biar minda Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni roha na sumurung do sude akka na mangulahosa. Hot do barita nai rodi saleleng nileleng na. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, namba dia doho, pardosa do yang gohami, alai diodingi hodo akka na marhaposan jala na maporus tuho. Alani i rohami tuho, mangasaon asin roham, say unang tulak hami sian julom. Akup ni i lehon dihami roha nagirgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 232 ayat 5.
Tangion hamuma patik ni debata di minggu 20 dung Trinitatis sadarion ima patik parjolo 1 pasapuluhon. Parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahinonmu debatam paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa silomu alaya anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo di ari nasa dari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu rodi isini hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina onom arido ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni ido ubahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Palimahon ikon pasangapamudo nato rasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanileon ni Jahoba debatam diho. Paonopon unang ho mamunu papituhon unang ho mangalakup pawaluhon unang ho manakko pasiahon unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon donganmu jolma. Pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongon saripeni donganmu. Manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang diape ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringot tupatik na sapului odo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na suhatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinoparni akkana sugoro hadiahu alai asido rohaku diakkana maribu-ribu akkana marholong ni roh hadiahu naso mangalosi patiki atong rap mangido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naumbar tupatik mi. Amen. Marid di mahita sian buke ede nomor 172 ayat 1-2. Dia dua non jonjong mahita.
Tato poti ma dosata tuadopa ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akka nahuula hami marhites yan pangalasyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubuh-tubuh ni rohanami narway nang siyan pakateon nami nasoture rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo honauhum hami alani dosa nami alai na tarsosul bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale debata nami pardenggan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhna jala suru matod di porbadia turohan nami be asa terbain hami mangaloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabesat hami tuhangoluan nasora suda na pinar bagabagam yakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana so tumada dosa di bahan debata. Asa gabe hati gora ni debata hita marhita hita ibana hasa ngapom ma di debata na diginjang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita muse sian buku ede nomor 442 ayat 2.
Tabegema hatan debata turpuk di hari Minggu 20 dung Trinitatisan. Ima natar surat di sada raja-raja 17 ayat sada satro di onom. Tajahama marsoring-soring. Dungi Roma hatani si Elia halak tisbe sian halak pai solat di Gilead madok tu si Ahab. Songon sitong na mangulu Jehoba debatani Israel jala ahu marhalado di jolona dang jadi ro nabur manang udan manang 3 taonon molo sojolo ahu madokon. Dungi Roma hatane Jehoba mandok tu ibana. Laho maho sianon jala todong ma dopak purba jala martabuni maho di labung sungai kerit na di baribani Jordan. Ikon minum sian sungai maho jalan nongahu dokon akapidong sigak asana sida marmudu do disi. Dungi laho maibana jala dibahin maho bartu hatani Jehoba. Laho maibana tutu jala hudul di labung sungai kerit na di baribani Jordan. Jadi Roma akapidong sigak mabawan tu ibana sagu-sagu dohot juhut manogot ngai dohot bodari nai jala sian sungai ibana minum. Ido sahatna martua ma akka na tumangion hatan debata jala naopyopsa. Amen. Mari deuria mahita sian nomor 712 ayat 2 tolu togu au ale Jehoba di ayat tulan non jongjong mahita. Taha tidakon maha porsiaw tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok pertibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehoba ido ama pargogona suatu dosan natu pompalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak debata Jehoba na sasadai ima na tinibuhon ni si Maria na gabe-gabe asyaton di perbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus na mate terpajalo ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun ni Jehoba debata amanai pargogo na suatu dosani
Disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Udul mahita. Tabegi matiting na masa dot nanaing masa di bagasan minggon. Shalom. Odolan nitikting dihita Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Parjolo bari tanah sorang. Nah di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di basa-basa hotu hattado sada danak bawa di keluarga Nobet Derwantara Marpaung. Tubuni inatai Kristina Toberlina Borumanik sian wek parserahan hipasdo danaki suak songoni nang natorasna napaduahon pandidion nabadia di hari Minggu nanaing ro tanggal 1 November 2020 di parmingguan pukul 10 sada 30 uip patupaun ni huriatta do pandidion nabadia tu yanakon ni huriatta parguruan ni natoras di patupa di hari Kamis tanggal 20 sia Oktober 2020 pukul 10 uip maringanan di ruang konsistori. Laos diboan ma surat pengantar sian situa wek dohot fotokopi akte kelahiran ni danaki. Napatuluhon tikting merbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Yosua Pangihutan Diliano Silitonga ST, anak ni Amatta Dr. Marlinggom Silitonga, tubuh ni Inatta Insinyur Susi MD Boru Simanjuntak, ruas ni HKBP Pasar Minggu, sian Jalan Nangka nomor 2 Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dohot oroanna, Fenni Aselia Boru Silaban ST, Boru ni Amatta Robert Silaban, tubuh ni Inatta N Boru Simamora, ruas ni HKBP Keramat Jati sian wek tengah, pamasumasuon di patupa di hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 10 uip di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Tikting Parjolo. Naing menjalo pasu-pasu parbagason ma tulus ihot marojahan Simanjuntak, anak ni Amatta Sihar Simanjuntak, tubuh ni Inatta Rosemary Boru Butar-Butar, ruas ni HKBP Keramat Jati sian wek Cijantung Pasar Rebo. Dohot orwanna Wiwi Praptiwi, ruas ni HKBP Keramat Jati sian wek Cijantung Pasar Rebo. Boru ni Amatta Suparno, tubuh ni Inatta Miskinah, pamasumasuon di patupa di hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 10 uip di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati di pasu-pasu tuhattama sakap parsaripion nasidai. Napawaton ruas na pindah. Mamuka sadarion Minggu tanggal 25 Oktober 2020 nunga pindah huria ima Usman Darius Marpaung rap dohot sada danak bawa sian wek parserahan pindah tu HKBP Batam Resort Batam. Napaduahon keluarga Marlan Pandapotan Silitonga inatai Marsa CM Boru Sirait rap dohot 2 ianakon nasida sian wek Makassar pindah tu HKBP Palembang Resort Palembang. Napalimahon baritana monding nunga marujungolu na di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020
Amatta dunam okto manalu, umur 51 tahun, hinabaluhon ni inatta hot malena borumanik, sian wek duku. Tatangyakon ma keluarga na tininggalhon ni amattai, asatibu tarapul rohana sida. Napaonopon sumbangan. Di jaluhuriat tado sumbangan sian keluarga NN, sada unit AC berukuran sada PK di Bagas Huria, dohot sada unit wastafel di ruang klinik Marturia. Napaduahon di jaluhuriat tado sumbangan sian keluarga NN, 4 unit lampu exit di Bagas gereja, dohot sada blower dipasang di gereja. Napatuluhon di jalo tim gugus tugas COVID-10 sia do 10 dus air mineral sian anggota tim COVID. Mau lihat ma di pasahat huriata tu nasida na menyumbangi. Napapituhon ulang tahun napapitupuluhon. Hombartu program kerja dohot anggaran ni huriata tahun 2020. Sadarion Minggu tanggal 25 Oktober 2020, dung sidung Majahatikting di parmingguan pukul 0 sia wib, pasahaton ni huriatta do ulos, taddalas ni rohatta, turuas ni huria ima, naparjolo, amatta situa Dr. Andus Firman Mauliate na 70, sian wek condet batu ampar, naung boho umur nasida 70 tahun na diari Minggu, tanggal 10 Oktober 2020 nasalpu. Napaduahon inatta nyonya situa TA sitorus manang goar sidanak rumiam boru tarihoran SPD sian wek condet batu ampar naboho umur nasida 70 tahun sadarion tanggal 25 Oktober 2020. Sian las ni rohani keluarga dang pola pasahatot ni huria ulos tunasida. Tatangnya koma asa di bagasan hahipason di nama dalani ngolu siganupari. Napawaluhon parmingguon di gereja. Parture ni parmingguon di minggu tanggal 1 November 2020 di gereja alani pandemi COVID-10 sia songonom ma partordingna. Naparjolo masuk pukul 6 wib marhata batak, toropna 300 salak, ima sian wek rambutan sada, rambutan dua, lubang buaya, kalisari, dohot parserahan. Napaduahon masuk pukul sia wib marhata batak, toropna 300 salak, ima sian wek Keramat Jati, Makassar, Dukuh, dohot Cijantung, Pasar Rebo. Napatuluhon masuk pukul 10 sada 30 wib marhata batak, toropna 300 salak, ima sian wek Tengah, Balai Kambang, Keramat Cililitan, BS Taman Harapan, dohot Keramat Jati. Napapaton masuk pukul 10 pitu manang pukul 5 botari marhata Indonesia, toropna 300 salak, ima sian wek condet batu ampar, 3 Mei, Cililitan Besar, Cawang dohot Kalibata. Parmingguan ni sekolah minggu dohot nahurang sehat di patu pamadi tongan yujabu nabe marhite media sosial. Hobartu sipai huti-huton manang protokol kesehatan di gereja di masa pandemi COVID-10 sia. Naparjolo pakai masker selama di lingkungan gereja. Napaduahon cuci tangan. Napatuluhon menjaga jarak. Napaopaton petugas mengukur suhu tubuh. Suhu di gijang ni 37,1 derajat Celcius. Tidak diperkenankan memasuki gereja, selanjutnya ditindaklanjuti di poliklinik. Napalimahon dilarang berfoto beramai-ramai, dikecualikan untuk ikat janji dan pemberkatan nikah, khusus keluarga dan hanya di altar. Napaunopon dang pola marsijalangan. Napapituhon langsung mulak mahita tu Bagas tabe, tapasiding majolo na marpungu-pungu. Napawaluhon khusus untuk kebaktian Minggu
dan perayaan, mencatatkan nama dan suhu jemaat dan semua yang bertugas, mengambil nomor tempat duduk sesuai dengan nomor di bangku gereja, haruarsian gereja, parjolo ma baris parjolo, dohot baris parpudi, dipandu petugas. Napasiahon manang naparpudi pelean. Sahali pasahat tom mahita ima pelean sada A, sada B, dohot pelean tu kantor pusat. Jala tu jolo do taruhonota dung sidung jamita. Songonima sahat nitikting di minggutta sadarion horas. Mari dema musahita sian buku ende nomor 774 ayat 1 dot ayat 2. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madihita Saluhutna, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu hari ini tertulis dari Injil Yohanes
pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Demikianlah tertulis. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa air adalah kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama, kebutuhan yang paling hakiki, kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan kita atau bahkan semua makhluk hidup. Permukaan bumi ini pun 71% ternyata ditutupi oleh air dan 29%-nya adalah daratan. Dan dari ilmu medis, tubuh kita ini ternyata 60% komponen utamanya adalah air. Dan juga menurut ilmu kesehatan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, manusia ternyata dapat bertahan hidup dengan tidak makan selama 3 minggu. Tetapi manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa mengkonsumsi air selama 3-4 hari saja. Ini menunjukkan betapa air dalam kehidupan kita memiliki fungsi yang sangat amat penting. Memiliki fungsi yang sangat-sangat menentukan berlangsungnya kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika manusia kita secara jasmani begitu membutuhkan air untuk kelangsungan hidup kita, walaupun itu dapat melepaskan dan memuaskan dahaga kita hanya secara sementara, terlebih-lebih lagi iman kita kepada Tuhan sangat memerlukan air kehidupan.
yang tentu dapat memberikan kelegaan, dapat memberikan kepuasan sejati. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop firman Tuhan pada minggu hari ini. Dan sesuai dengan topik minggu kita, yaitu Yesus adalah air kehidupan. Yesus do aek hanguluan. Barang siapa minum air, ia tidak akan haus lagi. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam percakapannya dengan wanita Samaria. Dikatakan di dalam nas hari ini bahwa kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub di sebuah kota, tepatnya bernama kota Sikar. Dan sangat jelas bila kita membaca ayat yang ke-6, di sana ditunjukkan bagaimana kondisi situasi cuaca pada waktu itu sekitar pukul 12 siang, sehingga dinyatakan kondisi fisik Yesus yang sebagai manusia biasa mengalami kelelahan, mengalami keletihan, sehingga dia bertepi, dia duduk di pinggir sumur Yakub. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria. Percakapan saat itu dimulai dan Yesus yang terlebih dahulu memulai percakapan dengan wanita Samaria itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, ada beberapa hal yang menarik untuk kita simak dari sosok perempuan Samaria dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sangat jelas bahwa perempuan ini berasal dari bangsa Samaria. Menyandung status sebagai orang Samaria pada masa itu ternyata tidaklah terpandang di mata orang-orang Yahudi. Dikatakan di dalam sejarah bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan bahkan ayat 4 juga dalam nats ini menjelaskan hal tersebut. Sejarah mencatat bahwa orang Samaria dan orang Yahudi memiliki perseteruan yang panjang. Sehingga adalah kenajisan bagi orang Yahudi bila berjumpa bahkan bercakap-cakap dengan orang Samaria. Contoh yang sangat konkret, bila semisalnya orang Yahudi ini hendak makan, dia tidak boleh memakai bekas makan dari orang Samaria. Bahkan kalaupun itu dicuci, itu tetap najis bagi orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bersentuhan dengan orang Samaria, maka dia menjadi orang yang najis dan harus ditahirkan. Inilah menunjukkan tidak ada hubungan orang Samaria dengan orang Yahudi. Tetapi luar biasa yang Yesus lakukan, mendobrak tradisi tersebut. Yesus yang lahir dan besar di kalangan suku agama adat Yahudi bercakap dengan perempuan Samaria. Dan tentu ada tujuan, ada misi Yesus. Bukan Yesus tidak tahu dia perempuan Samaria, tapi justru di sanalah letak sebuah keselamatan yang disampaikan oleh Yesus secara universal kepada siapapun, tidak kepada suku tertentu, tidak kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada siapapun yang mencari air kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila dikatakan Yesus adalah air kehidupan, lantas apakah yang akan kita peroleh bila kita menerima Yesus sebagai air kehidupan? Sebagaimana yang ditawarkan oleh Yesus kepada wanita Samaria dalam teks hari ini. Yang pertama, bila kita menerima Yesus sebagai air kehidupan, maka ia akan menghilangkan rasa haus kita. Rasa haus kita, tanda kutip. Rasa haus, Bapak Ibu, adalah sinyal fisiologis bahwa tubuh kita membutuhkan air. Dan bila tidak dipenuhi, maka kita akan dehidrasi. Demikian pula kehausan spiritual atau rohani. Kehausan spiritual akan menyebabkan kita menjadi orang yang gersang, kekeringan rohaninya, kekosongan batin, perasaannya selalu gelisah, tidak memiliki damai sejahtera. Bila kita mengalami itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini firman Tuhan menawarkan, terimalah air kehidupan.
supaya kita tidak menjadi orang yang haus lagi, orang yang gersang, orang yang dipenuhi kegelisahan, orang yang dipenuhi dengan dendam, amarah. Bila kita menerima Yesus sebagai air kehidupan, maka kita akan dipuaskan. Kita akan menerima damai sejahtera. Bapak Ibu tidak akan gelisah karena telah menerima Yesus sebagai air kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa haus yang banyak dialami oleh orang-orang pada masa modern ini adalah rasa haus untuk memiliki. Jika dia sudah memiliki satu, dia ingin lebih lagi. Jika dia sudah memiliki banyak, dia mau lebih banyak lagi. Orang selalu haus jabatan, haus materi, haus yang lainnya. Rasa haus tersebut tidak dapat dihilangkan bila tidak datang kepada Yesus. Bila kita Bapak Ibu selalu gelisah dalam hidup kita, selalu ingin memiliki lebih, tidak pernah puas dalam hidup ini, sehingga kita mengorbankan waktu kita untuk datang kepada Tuhan hanya mencari hal-hal yang duniawi saja, maka biarlah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus, menerima air kehidupan, supaya kita tidak haus lagi. Tapi kita akan dipuaskan, dicukupkan. Kita akan selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah meminta lebih dari yang Tuhan telah berikan. Apapun yang ada, kita akan syukuri. Inilah hal pertama yang akan kita dapatkan bila kita menerima Yesus sebagai air kehidupan. Tetapi yang kedua yang akan kita terima bila kita mau menjadikan Yesus sebagai air dalam kehidupan kita, maka kita akan dirangkul, maka kita tidak akan menerima penolakan. Bila dunia ini menolak kita, bila dunia ini mengecewakan kita, bila dunia ini telah menyisihkan kita, bila dunia ini tidak menganggap kita, tetapi Yesus air kehidupan selalu hadir untuk menopang hidup kita. Wanita Samaria itu, Bapak Ibu, bila kita baca dalam nas ini dikatakan dia datang pukul 12 siang hari. Ini tidak lazim. Dan lebih aneh lagi, wanita Samaria ini datang seorang diri. Ini adalah sebuah identifikasi bahwa wanita Samaria ini punya masalah. Biasanya kalau mengambil air itu bersama dengan teman-temannya, beramai-ramai. Tetapi dia pergi siang hari. Dan seorang diri saja, berarti dia punya masalah, dia diasingkan, dia ditolak, dia diacuhkan, dia tidak diterima oleh lingkungannya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus proaktif, Yesus datang, bahkan Yesus yang memulai percakapan dengan wanita Samaria itu. Yesus yang mengambil inisiatif untuk membuka percakapan terlebih dahulu kepada perempuan itu. Sekalipun itu adalah hal yang tidak lazim. Itu sebabnya perempuan Samaria itu terheran. Bukan hanya bercakap, bahkan Yesus meminta air. Yang tadinya harusnya najis bila satu timbaan air, tapi Yesus mendobrak tradisi itu. Keheranan perempuan Samaria ini nyata ketika dia bertanya pada ayat 9. Masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang yang adalah perempuan Samaria? Yesus tidak menolak perempuan Samaria itu. Bukan saja menjangkau seorang perempuan Samaria yang terbuang, tetapi Yesus bahkan dalam ayat terakhir menawarkan air kehidupan supaya perempuan itu dirangkul dan mengalami pertobatan. Atas dosa-dosa kita, Tuhan tidak pernah menjauhkan kita, bahkan Tuhan selalu merangkul kita. Tuhan selalu terlebih dahulu mengulurkan tangannya dan menawarkan air hidup kepada kita. Sekalipun kita yang selalu menjauh daripada Tuhan, tapi Dia selalu menunggu kita. Dialah yang selalu berinisiatif menantikan kita, memulai percakapan dengan kita. Maka biarlah kita merespon panggilan Tuhan. Dia sudah menawarkan air kehidupan. Ketika kita merasa tertolak di dunia ini, datanglah kepada Yesus yang akan merangkul kita. Ketika kita merasa sendiri
dalam menjalani hidup ini, datanglah kepada Yesus, maka Dia akan segera merangkul kita. Ketika dalam menjalani hidup ada banyak persoalan dan kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, itu tidak benar. Tuhan selalu ada, menjaga, merangkul, dan menawarkan air itu kepada kita. Hanya kita yang selalu tidak mau mendengar dan tidak peka kepada Tuhan. Seperti seorang pemuda, dia frustasi, dia stres karena masalahnya. Dan dia berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan tidak mau menolong saya. Ketika dia berjalan di tepi pantai, dia melihat ada 4 jejak kaki. Dia katakan, ya, ketika aku tidak punya masalah, ternyata ada 4 jejak kaki. Dan 2 jejak kaki di belakang adalah jejak kaki Yesus. Ya, Dia menyertai saya. Tetapi ketika pemuda itu mulai menjalani tanah berlumpur, dia kembali melihat ada 4 jejak kaki. Ya, Yesus memang masih ada bersama saya, berjalan bersama saya. Tapi lihatlah, ketika nanti aku di jalan yang terjal, pasti Dia meninggalkan saya. Dan ketika pemuda itu menaiki jalan yang terjal, benarlah hanya ada 2 jejak kaki. Dan pemuda itu berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya. Di pergumulan ini Tuhan meninggalkan saya. Tetapi Tuhan menjawab, hai kau pemuda, jejak kaki yang kau lihat bukan jejak kakimu, tetapi jejak kakiku. Aku sedang merangkul engkau, aku sedang menggendong engkau, karena aku tahu kau tidak sanggup menjalani jalan yang terjal itu, maka aku menggendong engkau. Seringkali kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Seringkali kita merasa Tuhan tidak lagi mengacuhkan kita, tidak lagi memiliki perhatian pada kita. Tetapi sesungguhnya tidak, Bapak Ibu. Seperti Yesus yang memulai percakapan dengan wanita Samaria, seperti itulah Yesus selalu berinisiatif untuk menolong kita. Hanya kita harus datang meminta air itu. Dan yang terakhir di dalam perenungan hari ini, pada minggu hari ini, bagaimanakah kita supaya kita memperoleh air hidup itu? Yang pertama, bangunlah hubungan yang baik yang tidak terputus dengan sumber air itu. Jika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti mata air yang kering. Seperti dituliskan dalam 2 Petrus 2 ayat 17. Yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita menerima dan memperoleh air hidup, milikilah hubungan yang baik dan tidak terputus dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Tetapi yang kedua, kita harus mau meminum air kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus. Wanita Samaria itu ketika dia menerima apa yang Yesus katakan, lalu dia pergi, dan bahkan di kota Samaria wanita itulah menjadi penginjil pertama. Itu terjadi karena dia mau menerima air kehidupan. Terjadi perubahan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Maka biarlah kita mau meminum air kehidupan yang Yesus berikan. Kata minum dituliskan dalam bahasa Yunani pineto, artinya bentuk imperatif masa kini yang berarti tindakan yang berkesinambungan, yang berulang-ulang, yang terus menerus. Meminum air dari Yesus berarti kita terus konsisten berdoa, konsisten untuk mendengar firman Tuhan, konsisten untuk memuji Tuhan. Jangan pernah terputus, karena bila terputus kita akan mengalami rasa haus itu lagi. Dan janganlah terputus supaya kita tidak menjadi seperti mata air yang kering. Meminum air kehidupan dari Yesus berarti melakukan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, berhentilah mencari dan mengejar kepuasan duniawi, kehausan duniawi, tinggalkanlah itu. Seperti wanita Samaria, sebenarnya kenajisan dan kecemarannya adalah karena dia sudah menikah sampai 5 kali. Bahkan suami yang ada bersama dengan dia yang ke-6 bukanlah suaminya. Itulah yang ada dalam dialog dalam nas ini pada ayat selanjutnya. Dan Yesus tahu itu. Tapi Yesus mau mengampuni wanita Samaria itu. Setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia meninggalkan perbuatan dosanya.
seperti itu jugalah kita. Biarlah kita meninggalkan kenajisan dan dosa kita setelah kita menerima Yesus sebagai air kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita sangat membutuhkan air kehidupan, agar kehidupan rohani kita tidak mengalami kekeringan dan kegersangan. Oleh karena itu, terimalah Yesus sebagai air kehidupan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah, pencipta kehidupan kami, yang telah berkarya dan membentuk kami, menyertai kehidupan kami. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah yang maha pengasih, yang selalu menantikan kami, yang selalu merangkul kami. Firman-Mu hari ini telah kami dengarkan. Iman kami telah diteguhkan kembali, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah air kehidupan yang harusnya kami cari. Ketika kami haus oleh karena pergumulan beban berat kami atau keinginan dan nafsu dunia kami, biarlah kami meminum air kehidupan itu agar kami dipuaskan, agar kami menerima kelegaan. Ajarlah kami untuk selalu berharap kepadamu. Ingatkanlah kami untuk menyandarkan iman kami, menggantungkan harapan kami kepadamu yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkaulah mata air dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa mencari Engkau, senantiasa haus akan firman-Mu. Itulah menjadi bukti bahwa kami begitu merindukan Engkau dalam hidup kami. Ya Allah yang maha besar, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus yang adalah sumber air kehidupan, berikanlah kami air kehidupan itu tatkala kami menjalani masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jadilah Engkau sumber mata air bagi kami, sumber kehidupan bagi kami yang memberikan kelegaan bagi kami yang terhimpit karena kondisi COVID-19 saat ini. Bila ada di antara kami yang sakit, terpapar karena COVID-19 atau penyakit lainnya, kami percaya karena Engkau adalah Yesus yang adalah air kehidupan akan memberikan kesembuhan kepada kami. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah setiap orang yang mendengar firman hari ini. Di dalam kerendahan hati kami memohon pengampunan dosa yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 831 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Suri,
tatangyak koma peleata. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut siliulehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masiyan na nilihomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon, patibulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silor lehomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alay aman namin na di banua gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna, Tuhan Yesus memberkati.